Hadis yang ke-7. Qala al-Lankati akhbarana al-'allamatu Syekh Sa'ad Jawis al-Qafrawi al-Azhari an al-'allamatu al-muhaddits Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki qala akhbarana al-'allamatu al-muqri al-Shihab Ahmad bin Abdullah al-Mikhlalati al-Syami thumma al-Makki an al-Mufti Syekh Abbas bin Ja'far bin Abbas bin Muhammad as-Siddiq al-Hanafi al-Makki an ammi Syekh Yahya bin Abbas bin Muhammad Siddiq al-Makki al-Hanafi an Syekh Abdul Malik bin Abdul Mun'im al-Qal'i an jaddihi al-Mufti Qadi At-Taz bin Abdul Muhsin al-Qal'i an Abil Asrar Hasan bin Ali al-Ujaimi an Imam Sayyid Zainal Abidin bin Abdul Qadir bin Muhammad At-Tabari an walidihi Imamul Maqam As-Sayyid Abdul Qadir Muhammad bin Yahya bin Makram At-Tabari al-Makki an jaddihi Yahya bin Makram At-Tabari Imamul Maqamul Khalil bin Makkah an jaddihi al-Imam Muhabbiddin Muhammad bin Muhammad At-Tabari an Ruhlah Zainuddin Abi Bakar bin Husain al-Maraghi al-Madani qala akhbarana Ruhlah al-Musnid Abu al-Abbas Ahmad bin Abi Talib as-Salihi al-Hajjari qala akhbarana Abu al-Manja Abdullah bin Umar bin Allati an Abil Waqad Abdul Awal bin Isa As-Sijzi qala akhbarana al-Qadi Abu Amir Mahmud bin Qasim bin Muhammad Al-Azdi qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdullah Al-Jarahi Al-Marwazi qala akhbarana Syekh Al-Thiqah Abu Al-Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub bin Fudail At-Tajir Al-Mahbubi Al-Marwazi qala akhbarana Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Ad-Dhahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidhi qala haddatsana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala haddatsana Humaid bin Tawil an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw mazluman qulna ya Rasulullah nasartuhu mazluman fakaifa ansurhu zaliman qala takufhu anil zulmi fadzalika nasruka iyyahu. Tolonglah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun yang dizalimi. Qulna, kami kata ya Rasulullah, aku tolong orang yang dizalimi, bagaimana aku menolong orang yang zalim? Maka Nabi mengatakan, kamu halangi dia dari perbuatan zalimnya, yang demikian itu menolong kamu akannya. Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Para sahabat mengatakan, kalau orang yang mazlum itu memang kami tolong ya Rasulullah. Sekarang masalahnya orang yang zalim itu bagaimana? Bagaimana mau menolongnya? Kita semuanya paham kalau kita selalu menolong orang-orang yang mazlum, yang teraniaya, yang terzalimi, yang tersakiti. Tapi permasalahannya bagaimana caranya orang yang zalim itu kita tolong, karena ini adalah merupakan perintah Nabi. Karena kita tahu zalim itu adalah merupakan hal yang tidak baik dan Allah haramkan. Dalam hadis qudsi Nabi SAW, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku, dan janganlah kamu saling menzalimi. An-Nabi SAW melarang zalim, dan Nabi mengatakan az-zalmu zulmatun fi yaumil qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Maka bagaimanapun namanya zalim, mesti kita tegah. Dan pertanyaannya, bagaimana kezaliman itu mau ditegahkan? Seorang pemimpin, seorang raja yang berlaku zalim, maka kita datang
kita nasihati, kita halang dia berbuat zalim, walau bagaimana akibat yang terjadi kepada kita. Kerana tentu akan datang akibatnya. Kalau kita melarang seorang raja jangan berbuat zalim, maka dia mungkin saja tidak terima, bahkan mungkin dia bunuh kita. Tapi itu namanya resiko dakwah. Tapi sampaikan dulu perkataan Nabi, tolong orang yang terzolimi dan orang yang menzolimi. Tuan-tuan dan puan-puan, zalim ini makna luas. Asalkan seseorang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah dikira zalim. Dan orang-orang yang zalim ini adalah orang-orang yang Allah marah. Orang-orang yang zalim ini, zalim di dunia adalah para pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan telah menzalimi rakyatnya dengan berbagai macam kezaliman. Sebab itu kita mesti nasihati mereka, kita tegur mereka, bukan malah menambahkan kezaliman dan kejahatan, menjadi orang yang memuji-muji pemerintahan yang penuh dengan kejahatan. Tapi mengingatkan kembali kepada Allah bahwasanya dia akan mati, jabatannya akan hilang, dan menentang bagaimana supaya kezaliman itu tidak datang. Qala Al-Lankati Amba'ani Allamatu Sayyid Muhammad Hasan bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad Idris Al-Hasani Al-Makki Al-Maliki Al-Azhari, merupakan muhadis dan musnid Hijaz, menamatkan dan meraih Doktor Al-Azhar Al-Sharif, ulama besar yang rumahnya sampai sekarang masih dikunjungi orang, kecuali 4 bulan setelah ini pemerintah Saudi menutup rumahnya dan tidak diperbolehkan didatangi. An walidihi Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, an walidihi Al-Allamah Sayyid Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas Al-Maliki, anil Allamah Syekh Muhammad Abid Mufti Al-Malikiyah, an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Syafi'i, an Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati, an Muhammad Amir Al-Kabir, an Syekh Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat, an waliyillahi ta'ala Ibrahim Al-Parqawi Al-Maliki, an Ali Al-Ujhuri, an Nuruddin Ali bin Abbakar Al-Qarafi, an Al-Hafiz Al-Suyuti, an Alamuddin Al-Bulqini, an Abi Ishaq Ibrahim At-Tunukhi, an Sulaiman bin Hamzah, an Abil Hasan Ali bin Husain Al-Muqayyar, an Al-Hafiz Abil Fadl Muhammad bin Nasir As-Sulami, an Al-Hafiz Abil Qasim Abdurrahman bin Mandah, an Al-Hafiz Abi Bakar Muhammad bin Abdullah, an Maki An-Naisaburi, qala akhbarana Imam Sunnah Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi, qala haddatsani Al-Hakam bin Musa Abu Salih qala haddatsana Haqal yani bin Ziyad anil Auza'i qala haddatsana Abu Ammar qala haddatsani Abdullah bin Farrukh qala haddatsani Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qamar wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya adalah penghulu sayyid daripada keturunan Bani Adam
dan sayalah orang yang pertama sekalinya keluar daripada kubur, dan sayalah yang pertama kali diberikan syafaat dan pertama kali memberikan syafaat dan disyafaatkan. Tuan-tuan sekaliannya, ini hadis sangat besar sekali, dan banyak puak-puak yang melarang orang menggunakan Sayyiduna. Ada sekelompok manusia seperti Wahabi yang mengatakan tidak boleh menggunakan Sayyiduna dalam menyebutkan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang menggunakan Sayyiduna berarti dia telah menghina Nabi. Bahkan sebenarnya perkataan mereka salah, karena mereka tak rujuk hadis-hadis Nabi SAW seperti ini. Seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wasayyidan wa husuron terhadap siapa? Nabi Allah Yahya. Nabi juga mengatakan kepada Hasan dan Husain, Al-Hasan wal Husain syaidu sababil jannah. Hasan Husain itu sayyid, pemimpin daripada pemuda di surga. Dan Nabi juga mengatakan kepada Sa'ad terhadap Bani Quraidah Yahudi, qumu li sayyidikum, berdirilah kamu bagi sayyid kamu, pemimpin kamu. Jadi dengan makna tidak ada masalahnya kita mengatakan dengan Sayyidina Muhammad. Bahkan kita dipandang tidak menjadi orang yang beradab kalau tidak menggunakan kalimat Sayyidina atau Nabiyina atau Rasuluna. Maka kita selalu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tidak benar perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menggunakan kalimat Sayyiduna ketika kita menyebutkan Nabi SAW. Bahkan mereka menggunakan satu hadis yang berbunyi, La tusayyiduni fi sholah, jangan kamu gunakan Sayyiduna dalam solat. Imam As-Suyuti mengatakan ini hadis tidak benar, tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, dan ini hadis maudhu. Kenapa maudhu? Pertama, tidak punya sanad. Yang kedua, hadis ini bersalahan dengan leterur atau gaya bahasa Arab. Kalau gaya bahasa Arab perkataan Nabi, tidak mungkin Nabi salah. Sayyiduna, janganlah kamu menggunakan kalimat Sayyiduna. Itu semestinya penggunaannya la tusawwiduni, la tusawwiduni fi shalah. Jangan kamu menggunakan Sayyiduna dalam solat. Sebab asalnya sada sawada, qulibatil wawu alifan pasara sada. Jadi alif yang di situ adalah asalnya waw, bukan sada asluhu sayada. Ya, sayada itu tak benar, yang benar sawada. Makanya la tusawwiduni, jangan kamu menggunakan sayyid fi shalah pada solat. Jadi hadisnya ini tidak benar. Hadis yang benar bolehnya kita menggunakan kalimat sayyiduna kepada Rasulullah. Ini kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah merupakan sayyid, pemimpin anak Adam. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, saya adalah pemimpin anak Adam dan tidak berbangga. Kenapa ada tambahannya tidak berbangga? Pertama, Nabi itu orang yang tawaduk, bukan orang yang takabur. Tapi kenapa Nabi kedakan saya adalah pemimpin sayyid? Karena Nabi ingin kasih tahu kita kedudukannya, agar kita tahu kedudukan Nabi itu bagaimana. Dan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits,
Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu maka kamu ceritakan. Maka Nabi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yaitu Sayyidi waladi Adam, pemimpin anak Adam. Lantas ditambahnya di sana wala fakhor, dan tidak berbangga hati, tidak takabur dan sebagainya. Jadi hadis ini penggalan yang pertama menyuruh kita untuk menggunakan solawat. Jangan sampai tuan-tuan kita bersolawat kepada Nabi tanpa ada Sayyidina. Walaupun kita nyanyikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kurang adab. Demikian juga dalam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai Allahumma salli ala sayyidina. Jangan lupa itu Sayyidina Muhammad. Bukti kita menghormati Nabi. Ini orang yang mengatakan pakai Sayyidina itu bid'ah, haram. Kepala kada dia panggil ayah dia pakai langsung Abdullah. Oh Abdullah, panggil nama ayah kita begitu. Panggil direktur kita, panggil profesor doktor kita Jamaluddin, panggillah. Dia dengar kita manggil nama, tak panggil profesor doktor, tak panggil itu. Dia dengar kita manggil begitu, dia kepala otak hang katanya. Hang pikir aku ni siapa? Maka di dalam pendidikan, dalam beradab, kita panggil orang profesor, doktor, pakcik, pakcik. Apa yang kita panggil? Makcik. Ada rasa penghormatan kepada orang. Ini katanya haram, berarti kalau kita panggil nama dia saja, tak perlu kita buatkan belakang-belakang embel-embelnya, doktor ke apakah semuanya. Yang maha mulia dulu, yang maha mulia ke tun ke datuk ke apa, tak perlu kita panggil. Itu semuanya bid'ah. Tuan-tuan sekaliannya, ulama-ulama sufi, mereka sangat mengajarkan kita adab, agar bila kita menyebutkan Nabi Muhammad, tidak boleh kita langsung menyebutkan namanya, tapi kita sebutkan dengan Sayyiduna. Kemudian dalam penggalan yang kedua, sayalah orang yang pertama kalinya akan keluar. Tapi di riwayat yang lain dikatakan ketika Nabi berdiri bangkit daripada kuburannya, tiba-tiba Nabi melihat Nabi Musa itu juga sudah bangkit. Maka kata Nabi, tidak tahu saya apakah saya yang luan bangkit atau dia yang luan bangkit. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah mati luan. Nabi Musa pernah mati duluan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Tapi di sini seolah-olah memang nabilah yang pertama kali bangkit daripada kuburnya. Ini juga nikmat Allah. Setelah Nabi bangkit, maka bangkitlah Abu Bakar, terus diiringi Umar. Kemudian Nabi menunggu orang-orang Baqi'. Maka Baqi' pun berdiri bangkit daripada kuburannya. Bayangkan tuan-tuan, orang yang dikuburkan di Baqi' itu akan mendapatkan syafaat Nabi, dan mereka termasuk orang-orang mukmin yang bangkit awal. Jadi kalau tuan-tuan mampu mati di Madinah, matilah di Madinah. Kerana Nabi SAW bersabda, "Mayastati ayyamuta fil Madinati falyamut." Siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka dia meninggallah di Madinah. Karena orang yang meninggal di Madinah akan dikuburkan di Baqi'. Orang yang dikuburkan di Baqi' akan mendapatkan syafaat, termasuk tabarukan dengan orang-orang yang soleh di sekitarnya. Karena di Baqi' itu dikuburkan beribu daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam masalah tabaruk, mengambil berkat untuk dikuburkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan,
di Kedah ni tahu tuan, ada orang soleh. Siapa di sini yang soleh di Kedah? Siapa yang soleh di Kedah ini? Kita buat wasiat, tolong dulu aku dikuburkan di kuburan ini. Yang saya tahu umpamanya orang yang soleh seperti Syekh kami, Syekh Abdul Hamid Darga di Masjid Darga. Buat wasiat, ya kalau saya mati kuburkan di sebelah Syekh Hamid Darga. Syekh Banjar itu apa namanya? Tuan Guru Banjar yang ada di masjid di kuburannya itu, saya lupa, keturunan daripada Syekh Al-Banjari. Buat wasiat, ya kalau saya meninggal dunia kuburkan di Syekh ini. Itu sunnah. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar membuat wasiat agar dikuburkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang baqi berdiri mereka bangun daripada kuburan mereka, kemudian mereka menunggu orang-orang ahli Makkah di perkuburan Ma'la. Wa awalu syafi'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat. Di mana pertama kali diberikan syafaat? Ketika terjadinya syafaatul uzma atau syafaatul al-kubra, di mana manusia semuanya berdatangan kepada Adam minta syafaat. Adam malah mengatakan nafsi nafsi. Datang kepada Nuh, datang kepada nabi-nabi yang lain, mereka semua menjawab nafsi nafsi. Dan datanglah mereka kepada rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta rahmatnya. Maka Nabi mengatakan ana laha, ana laha, ana laha, saya yang akan memberikan syafaatul uzma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, sehingga Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, minta kamu akan diberikan, isfa' tusaffa', berikan syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Inilah syafaat yang pertama kali diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaatul khassah, syafaat khusus bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syafaat, bentuk syafaat Nabi, yang mana di dalam hadis Sahih Bukhari Nabi mengatakan fakullul anbiya'i lahum da'watun mustajabah. Setiap nabi-nabi mereka punya dakwah, doa yang dimakbulkan. Setiap nabi punya doa yang dimakbulkan. Dan setiap nabi itu telah mendoakan apa yang dijadikan sebagai doa makbul. Contoh doa makbul daripada Nabi Allah Nuh, dia telah pergunakan kepada umatnya agar mereka ditenggelamkan. Semua nabi-nabi telah menggunakan doa itu. Kalau bahasa Jawanya namanya aji pamungkas, alat senjata yang hebat. Wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan saya ingin doa yang makbul itu saya simpan sebagai apa? Sebagai syafaatku pada hari kiamat. Inilah yang Nabi gunakan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Syafaat apa itu? Yang pertama, syafaat Nabi terhadap orang kafir. Apa syafaatnya? Syafaat Nabi terhadap Abu Talib, yang dengan syafaat Nabi itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab di neraka seringan-ringan azab. Tapi seringan-ringan azab pun kepala sampai meleleh, itu seringan azab. Yang kedua, syafaat Nabi kepada umat Islam yang mereka memang di dalam neraka berkepanjangan. Maka datang syafaat Nabi menjadikan mereka berada dalam neraka dengan waktu yang singkat, sehingga apabila keluar dikeluarkan daripada api neraka. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memang sudah menjadi ahli neraka, tapi dengan syafaat itu dia tidak jadi masuk neraka. Yang ketiga, orang yang memang dianya akan masuk surga, tetapi dengan syafaat Nabi, Nabi Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang yang
mau masuk surga itu dihisab dengan mudah. Kemudian syafaat Nabi terhadap orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian syafaat Nabi SAW kepada orang yang mendapatkan kedudukan tinggi. Ini bagi orang-orang yang banyak selawatnya akan dinaikkan nantinya bersama Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang paling tingginya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat? Memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Lankati Al-Azhari, akhbarani Syekh Abdul Ma'arif Muhammad bin Jad bin Said bin Badaruddin Al-Husaini Al-Syafi'i Al-Masri Al-Azhari an walihi Syekh Jad Badaruddin Al-Masri Al-Azhari an Arif Billahi As-Sayyid Muhammad Abdurrahim An-Nushabi As-Sadili Al-Azhari an Al-Muhaddits Abil Mahasin Muhammad bin Khalil Al-Qawqji an Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yusuf Al-Bahi an Al-Hafidh Abil Faid Muhammad Murtada Az-Zabidi an Abi Muhammad Abdul Khaliq bin Abi Bakar bin Zain Al-Mizjaji Az-Zubaydi an Abi Tahir Muhammad bin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani an walihi Ibrahim bin Hasan Al-Qurani an Abil Azaim Sultan bin Ahmad Salama Al-Mazahi an Shihabuddin Ahmad bin Khalil As-Subki an Syekh Najamuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti an Al-Qadi Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari an Izzuddin Abdurrahim bin Muhammad ibn Al-Furad an Abi Thana Muhammad bin Khalifah Al-Mambaji an Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati an Abil Hasan Muayyad bin Muhammad At-Tusi an Abi Abdillah Muhammad bin Fadl bin Sa'id Al-Farawi an Abil Husain Abdul Ghafir bin Muhammad bin Abdul Ghafir Al-Farisi an Abi Ahmad Muhammad bin Isa Al-Jaludi Al-Naisaburi an Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Naisaburi an Al-Imam Al-Hafidh Hujjah Abil Husain Muslim ibn Hujjaj Al-Qushairi Al-Naisaburi qala haddatsani bin Yahya At-Tujaibi qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarana Yusuf qala akhbarani Yusuf an ibn Shihab qala akhbarani Abu Salama bin Abdurrahman wa Sa'id ibn Musayyib qala kana Abu Hurairah yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang aku suruh, apa yang aku larang daripadanya, hendaklah kamu jauhkan, dan apa yang aku suruh kepadamu, hendaklah kamu perbuat semampumu. Sesungguhnya celakalah orang-orang sebelum kamu dengan banyaknya pertanyaan mereka, dan mereka menyalahi daripada nabi-nabi mereka. Perintah Rasulullah SAW, apa yang aku suruh, apa yang aku larang, apa yang dilarang. Larangan ini terbagi dua. Yang pertama larangan qat'in, larangan putus, yaitu haram. Yang kedua larangan ghairu qat'in, tidak putus, yaitu makruh. Setiap apa yang Allah larang berarti di sana terdapat doror, bahaya dan sebagainya. Dan setiap yang Allah suruh itu mendapat maslahah. Sebab itu Syekhul Islam Izzuddin Ibnu Abdussalam menyatakan hukum Allah ini cuma terbagi dua bahagian. Pertama maslahah, kedua darurah. Yang pertama maslahah, yang kedua yang membahayakan.
Setiap yang mengandung maslahah itu dibenarkan dan disuruh, dan setiap yang mengandung darurat itu diharamkan. Maka jika kita melihat kenapa Allah haramkan makan babi, karena daging babi itu adalah daging yang membahayakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar? Karena khamar itu sangat membahayakan akal. Kenapa Allah melarang daripada bunuh? Karena bunuh itu juga sangat membahayakan dan mematikan jiwa. Jadi setiap yang namanya larangan sudah tentu terdapat padanya sesuatu yang darurah. Maka sesuatu yang paling besar dalam Islam adalah maqasidus syar'iyyah, tujuan syariat. Kenapa ada syariat? Kena menjaga benda yang sangat besar. Pertama, Islam menjaga akal. Maka Islam melarang seseorang meminum minuman khamar atau arak agar menghilangkan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala puji akal, Allah tinggikan akal. Dan Allah melarang seseorang menghancurkan akalnya melalui minuman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala haramkan seseorang meminum minuman khamar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa. Maka karena Allah menyuruh untuk menjaga jiwa, haram hukumnya untuk membunuh jiwa seseorang. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati, dan jangan kamu bunuh jiwa orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang begitu dahsyat terhadap orang yang membunuh dengan sengaja. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka yang berlamaan dia di dalamnya. Maka karena Allah menyuruh untuk menjaga jiwa, dia larang orang untuk membunuh jiwa orang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama. Maka Allah melarang seseorang mengganti atau menggonta-ganti agamanya. Sehingga Allah berikan balasan bagi orang yang mengganti agamanya dengan dibunuh. Wa man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menggantikan agamanya, hendaklah dia dibunuh. Maka orang yang murtad wal a'yadu billah adalah orang yang perlu dilaksanakan hukum Allah kepadanya, bunuh, agar jangan penyakit ini menampil ke orang lain dengan seperti mengganta-gantikan pakaian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan atau nasab. Maka Allah melarang perbuatan zina lewat firman-Nya, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Allah larang zina, kenapa? Karena mau menjaga nasab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga harta. Islam menjaga harta. Maka dilarang untuk mencuri. Dan orang yang mencuri mendapatkan balasan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ini balasan bagi orang yang mengambil harta orang lain. Karena syariat itu menjaga harta. Kemudian Allah menjaga agama. Maka diharamkan, bahkan dihukum orang-orang yang menjaga agama, yang murtad. Jadi Allah atau syariat menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga harga diri. Ya, ini adalah hal-hal yang dijaga, sehingga datanglah di sana larangan demi larangan untuk kebaikan umat Islam. Jadi kesimpulan daripada syariat ini adalah maslahah dan mudrah. Setiap yang mudrat itu mendatangkan keharaman, setiap yang maslahah itu mendatangkan kebolehan.
Wa bihi ilai qala al-Langkati amba'na al-alama Syekh Hasan Mahmud bin Abdul Latif Asy-Syafi'i Al-Masri Al-Azhari. Anil muhaddits Syekh Muhammad Hafiz bin Abdul Latif At-Tijani Al-Masri. Anil alama Sayyid Abil Hasan Ali bin Sarur Az-Zankaluni Al-Hasani Al-Azhari Al-Masri. An Hasan bin Daud Al-Urawi Al-Maliki Al-Masri. Al-Mustafa bin Ahmad Al-Muballad Al-Ahmadi At-Tantawi Al-Masri. Al-Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki Al-Masri. Al-Syekh Ali bin Ahmad Al-Adawi Al-Suaidi Al-Masri. Al-Muhammad As-Salamuni Al-Masri. Al-Syekh Ali bin Muhammad Al-Kharsi Al-Masri. Anil-Burhan Ibrahim bin Ali Al-Laqani Al-Masri. Anil-Alama Abin Najah Salim As-Sanhuri Al-Masri. Al-Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti Al-Masri. An Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Anil Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Masri. Anil Burhan Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tanuhi. An Abil Abbas Ahmad bin Abdul Talib Al-Hajjar. An Abi Abdullah Husain Ibnul Mubarak Az-Zubaydi. An Abil Waqat Abdul Awal bin Isa Al-Harawi. Anil Imam Abi Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Muzaffar Ad-Dawudi. Anil Hafidh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah As-Sarakhsi. An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Qala akhbarana al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Sulaiman an Amr bin Abi Amrin an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qila ya Rasulullah man as'adan nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadits. As'alun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rasulullah bersabda daripada Abi Hurairah, dia bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling senangnya, halaman muka surat 49 ya, siapakah orang yang paling senangnya dengan syafaat kamu pada hari kiamat? Pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah, siapa orang yang paling senang dengan syafaat Nabi pada hari kiamat? Mendengar jawab pertanyaan Nabi, pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku telah menyangka wahai Hurairah, tidak ada yang menanyakan kepada aku tentang hadis ini seorang pun yang lebih awal daripada kamu. Karena kulihat kamu begitu rakus, begitu rajin untuk mencari hadis. Ini pujian Nabi kepada Abu Hurairah. Rajin, rakus terhadap hadis Nabi SAW. Andaikan ini terjadi bagi kita sekaliannya, semakin suka dengan ilmu hadis, semakin senang dengan mempelajari hadis, maka akan terjadilah kebaikan-kebaikan kepada kita, karena kita telah mendengarkan hadis Nabi SAW. Coba bayangkan tuan-tuan, Abu Hurairah ketika ini dia bukan termasuk orang yang muda, bukan termasuk orang yang muda, tapi Allah mudahkan dia untuk menghafal hadis Nabi SAW berkat kegigihannya, kerajinannya, keuletannya. Jadi Nabi SAW menyatakan tentang kerajinan, kerakusan, keuletan, keinginan Abu Hurairah terhadap hadis Nabi SAW, sehingga dialah yang pertama kali bertanya tentang hadis ini. Tidak ada orang yang pertama sekali menanyakan tentang ini hadis, yaitu siapa orang yang paling gembira dengan syafaat Nabi. Kita tadi telah bicarakan tentang masalah syafaat.
Ada 5 perkara orang yang dapatkan syafaat. Nah, di antara yang 5 ini siapa yang paling gembiranya? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Jadi jawab Nabi SAW dengan jawaban yang pertama, Nabi akui tentang kerajinan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, sehingga dia telah meriwayatkan hadis Nabi sebanyak lebih 5.000 hadis. Lebih daripada 5.000 hadis dia meriwayatkan. Ada 5.500 lebih. Dan Abu Hurairah ini adalah orang yang masuk Islamnya pada tahun yang ke-7. Lambat dia masuk Islam, tapi banyak dia riwayatkan. Kenapa dia banyak meriwayatkan? Yang pertama, dia riwayatkan kebanyakannya daripada Rasulullah. Yang kedua, dia riwayatkan langsung daripada sahabat-sahabat sekaliannya. Mana hadis yang dia enggak tahu, dia akan tanya kepada sahabat-sahabat. Contoh hadis yang dia tanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dipercayai Utsman radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dan memahami hadis itu dengan apa yang diriwayatkannya, yaitu bahwasanya seseorang itu wajib mandi kalau dia berjima kemudian keluar sperma. Dengan hadis yang dibacakannya, innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya wajibnya mandi itu karena disebabkan keluarnya air sperma. Jadi dia beranggapan bahwasanya seseorang kalau wajib mandi kecuali kalau sudah keluar spermanya. Hadis ini dibawa oleh Abu Hurairah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dipertanyakan beliau kepada Sayyidah Aisyah. Kenapa beliau tanya lagi? Inilah membuktikan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah ini sangat rajin. Dia tanya kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya ada di sana hadis Nabi SAW yang berbunyi, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila sudah berjumpa 2 khitan, maka wajib mandilah mereka. Dari hadis ini dipahami bahwasanya apabila seorang laki-laki dan perempuan bersetubuh, mau dia keluar atau tidak berkeluar, sudah masuk ya haspahnya, maka dia wajib mandi. Ini adalah kerajinan Sayyidina Abu Hurairah untuk menyanyikan hadis-hadis Nabi SAW. Apa isi yang terkandung pada hadis ini? Dan isi yang terkandung pada hadis ini, kata Rasulullah SAW, as'alun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling senangnya, gembiranya terhadap syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hatinya dan dirinya. Jadi orang yang benar-benar ikhlas dengan hati dan dirinya, inilah orang yang paling senangnya pada hari kiamat nantinya, insyaallah taala biidznillah. Ini tuan-tuan sekaliannya, banyak kebesaran, keistimewaan mengucapkan la ilaha illallah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man kana fi akhiri kalamihi qaul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Qala Abu Dzar, wa in saraqa wa in zana ya Rasulullah. Qala wa in saraqa wa in zana. Qala wa in saraqa wa in zana ya Rasulullah. Qala wa in saraqa wa in zana. Qala wa in saraqa wa in zana ya Rasulullah. Qala wa in saraqa wa in zana raghma anfi Abi Dzar. Rasulullah berkata kepada Abi Dzar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga. Maka Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, walaupun dia itu mencuri dan berzina? Iya, walaupun dia itu mencuri dan berzina. Ya Rasulullah, walaupun dia itu mencuri dan berzina? Iya, walaupun dia mencuri dan berzina.
Ya Rasulullah, walaupun dia itu mencuri dan berzina, iya, walaupun dia mencuri dan berzina, Allahumma ampi abidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, siapa saja yang selalu mengusahakan la ilaha illallah, insyaallah taala biidznillah, dia termasuk orang yang paling gembiranya nantinya pada hari kiamat. Kita buatkan la ilaha illallah zikirnya itu pada pagi dan pada petang. Itulah seabdul zikir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abdul zikri la ilaha illallah. Seabdul zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tuan-tuan, setiap ilmu mesti diamalkan. Jadi mari sama-sama sebentar kita mengucapkan la ilaha illallah agar kita tergolong orang yang paling senang nantinya di akhirat. Mari sama-sama tuan angkat suaranya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Sudah jam 10 tuan. Kita teruskan, atau ini adalah pembahasan yang paling panjang. Saya harapkan insyaallah pembahasan ini pembahasan yang akan dipahami tuan-tuan. Besok insyaallah kita akan membicarakan tentang bid'ah dan bagaimana caranya menolak orang yang selalu kata ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Jadi mudah-mudahan inilah besok insyaallah saya harapkan tuan-tuan datang. Jangan tak tahu asal orang kata ni bid'ah, kita tak tahu tak jawab bagaimana. Yang kita usahakan kita tahu bagaimana menjawab orang yang selalu bid'ah ini. Sikit-sikit semua bid'ah. Ini hadis yang akan datang menceritakan masalah bid'ah, kemudian masalah pemahaman ayat mutasyabihat. Ini sangat penting sekali tuan-tuan. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah memahami ayat mutasyabihat dan bagaimana menolak pemahaman orang-orang mujassimah, musyabbihah terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian juga menceritakan tentang bagaimana umat Islam di akhir nanti, dan juga bagaimana cerita tentang masalah zina dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekaliannya, diakhiri juga nanti akan tentang masalah wajibnya kita mencintai sahabat Nabi dan Imam Ali, dan itu merupakan alamat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga sampai kepada anjuran untuk melaksanakan solat ke masjid Allah
Al-Haram dan Masjid Nabi, dan cara menolak pendapat orang-orang yang mengharamkan ziarah makam wali-wali. Ini sangat penting saudara. Hadis yang berikutnya ini semuanya bersangkut paut dengan hadis yang dipaham salah, disalah pahamkan oleh orang-orang Wahabi. Jadi mudah-mudahan besok kita akan hadir kembali jam 9.30, dan diharapkan kehadiran tuan-tuan sekaliannya insya-Allah agar benar-benar paham dengan hukum Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al ahli qutri untha wa dzakar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa 'ainin la tadma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna nasran 'aziza waftah lana fathan mubina. Allahumma akhtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.